Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi kita. Kali ini saya akan memperlihatkan eh, sebuah website yang menampilkan data bagus sekali menurut saya ya. Langsung saja kita buka websitenya apa. Kita buka browser kesayangan. Nama websitenya adalah worldometer.info. Oke, muncul. Di sini tertera ini ya, world population. Jadi di sini ditampilkan ada 1, 2, 3, 7 miliar world population. Jadi populasi dunia ini ada 7.774.000.000 sekian. Dan ini angka pertumbuhan, angka kelahirannya ini ya, dalam 1 detik dia sekian detik, sepersekian detik dia menambah terus. Kelahiran untuk tahun ini kelahiran dalam 1 hari. Nah, meninggal hari ini. Jadi memang angka kelahiran dengan angka kematian ini lebih cepat kelahirannya. Pantas saja dunia semakin sempit karena memang populasinya terus meningkat. Ya, ini yang populasi ya. Di bawahnya masih ada tentang pemerintahan dan ekonomi, sosial and media, buku diterbitkan, ada hutan yang hilang, food makanan, air, water penggunaan air untuk tahun ini sekian milion liter, juta liter ya, dalam juta liter ya. Energi, bahkan sampai energi aja tercatat. Energi yang terpakai untuk hari ini sekian. Kesehatan ya. Ini kalau kalian butuhkan untuk sebuah penelitian, ini website ini bisa menjadi sebagai rujukan ya. Cuma yang fokus saya kali ini adalah tentang yang coronavirus. Jadi Worldometer ini yang pertama ini masalah populasi dunia, yang kedua masalah coronavirus. Oke, kita buka yang coronavirus. Nah, dia mencatat kasus coronavirus dalam total dunia ada sekian per hari ini ya. Ini data last update 1 April 2020 jam 9 GMT ya, waktu Greenwich, waktu Inggris berarti. 860.927, yang meninggal sudah 42.364, yang sembuh 178.538. Oke, yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal ya. Coba kita lihat prosentasenya. Prosentasenya ini 19%. Cuma sayangnya ini meningkat terus. Yang mungkin seminggu yang lalu ini masih di bawah 10%. Ini sampai hari ini sudah 19% yang meninggal dari kasus ditutup. Kasus ditutup itu karena meninggal dan karena sembuh ya. Oke, ini grafiknya. Grafik total kasus dari yang pertama itu dari Januari 800-an di bawah 1000, dan ini grafiknya mengerikan karena grafiknya grafik linear tapi dia berdiri tegak seperti ini. Oke. Grafik meninggal juga sama ya. Nah, terus ini yang berdasarkan berdasarkan negara. Berdasarkan negara, cuma ini dia update-nya itu the day is reset after midnight.
tengah malam ya, ketika tengah malam berarti ini datanya belum update. Untuk hari ini itu belum update. Kalau kita mau lihat yang secara ini, mau kita bandingkan ya, kita lihat yang yesterday, yang data kemarin, karena yang data kemarin kan sudah nggak berubah ya. Nah, data kemarin ini, jadi Amerika yang nomor satu. Kasus terbanyak sekarang Amerika, disusul Itali, Spanyol, Cina. Cina sekarang sudah nomor 4, yang mungkin kayaknya 5 hari yang lalu ini Cina masih nomor satu, sekarang sudah nomor 4. Amerika 188.000 kasus. Oke, coba kita baca ya, baca tabelnya. Total kasus ini 188.000 sekian. Ini kasus baru hari ini ada 24.000. Oke, 24.000. Total meninggal 4.000 sekian. Terus yang meninggal hari ini 912. Yang total sembuh 7.000 sekian. Kasus aktif itu total kasus dikurangi yang meninggal dan yang sembuh itu masih 177.000. Dan ini yang serius atau kritikal, yang masih dirawat aktif tapi dia serius 4.000-an. Nah, ini yang menarik di sini ada juga total kasus per 1 juta populasi. Ini 570. Jadi dalam 1 juta penduduk Amerika ada 570. Banyak juga ya. Terus ini yang meninggal dalam populasi 1 juta ini 12. Jadi baratnya kalau ada 1 juta orang Amerika itu 12 orang meninggal karena kasus ini. Dan ini kasus pertama kali yang dilaporkan itu Januari 20, maksudnya tanggal 20 Januari. Kita bandingkan dengan yang Cina yang kasus pertama itu 10 Januari. Jadi selisih 10 hari ya. Selisih 10 hari. Kasus harian ini banyak, cuma ini tidak mesti mencerminkan bahwa Amerika ini terlalu berbahaya atau gimana. Kenapa Amerika baru minggu-minggu ini, sekitar semingguan ini, kasus barunya itu meningkat? Maksudnya Amerika baru saja melakukan cek massal. Jadi dalam 1 hari dia mampu mengetes 16 ribuan, mungkin sekarang sudah lebih ya, 20 ribuan sampel yang dites. Setelah dites itu kan kita baru bisa mendata, oh ini positif, oh ini tidak. Nah, berbeda dengan misalnya negara kita Indonesia karena memang belum punya alat yang untuk mengetes massal ya. Jadi harian yang terdeteksi misalnya mana ini? Indonesia. Ini 114. Jadi bedanya tes massal sama yang tes PDB ya. Kalau di Indonesia itu kan yang dites itu kan PDB ya, pasien dalam pengawasan. Maksudnya dia ada tanda-tanda dulu bahwa dia kemungkinan kena corona, COVID-19, baru sampel darahnya atau apa dites, dibawa ke lab. Kemudian misalnya dari sekian orang PDB itu misalnya 50% yang positif, 50% yang negatif, misalnya seperti itu. Nah, berbeda dengan yang negara yang bisa melakukan tes massal, jadi dia ada gejala atau enggak, itu ODP, itu ODP atau bukan, itu bisa dilakukan tes massal karena memang
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 14 hari dalam masa inkubasi itu kan pasien yang positif corona ini tidak ada gejala-gejala sakit, seolah-olah dia sehat padahal dia adalah sudah pembawa. Nah, dengan adanya tes secara dini maka bisa dipisahkan. Oh, dia positif maka harus dikarantina secara ketat. Begitulah kira-kira kalau suatu daerah itu bisa melakukan tes secara massal. Misalnya kita mau lihat detailnya Amerika ya. Amerika kita klik. Oke, total corona kasus 188.000 sekian, meninggal 4.000, sembuh sekian. Kalau Amerika ini lebih memang detail ya, per provinsi muncul di sini. Bukan provinsi istilahnya apa, kalau negara bagian ya kalau Amerika ya. Sampai sumbernya ini muncul di sini. Total coronavirus di sini grafiknya. Ini sama ya, Februari, 15 Februari masih 15 tidak ada penambahan. Ini nambahnya sudah di seminggu kemudian 35. Cuma ini mulai pertengahan Maret ya baru mulai naik grafiknya. Daily kasus harian ya, kita bisa lihat di sini. Ini tanggal 31 kemarin 24.000 sekian. Ini 20.000, 19.000. Jadi memang grafiknya masih meningkat terus. Kasus aktif, meninggal sama seperti kasus seperti total meninggal juga grafiknya. Nah, ini detail yang harian, meninggal harian. Jadi ini mulai ada yang meninggal itu di Amerika 10 tanggal berapa ini? Maret ya, sudah Maret ya. Maret kalau nggak salah ya, ini Maret. Tanggal 7 Maret. Oh, tanggal 6 Maret langsung 3 orang yang meninggal. Sampai ini hariannya paling tinggi kemarin tanggal 31 itu ada 912. Coba kita lihat Itali mirip-mirip dengan Amerika. Ini 44% ya. Meninggalnya, persentase meninggal dari total kasus itu 44%. Ini kalau di Italia sudah lumayan, ini berarti grafiknya sudah menurun. Naik agak landai ya, meskipun masih banyak, cuma ini sudah termasuk lumayan. Italia ini grafik antara new kasus baru dengan sembuh yang baru, mulai sembuh. Oke, ini Spanyol total kasus 95.000, meninggal 8.000, sembuh 19.000. Persentase yang meninggal ini 31%. Spanyol hampir sama ya dengan Italia. Oke, kita lihat China total 81.000, meninggalnya 3.000. Jadi China meskipun ininya banyak, cuma yang meninggal itu kecil sekali ya. Persentasenya cuma 4% guys, di bawah 10%. Coba lihat grafiknya. Kalau kita lihat itu belum ada yang menyamai China grafiknya. China itu grafik naik gitu dari 22 Januari sampai dengan ini Februari minggu pertama Februari ya.
Jadi nggak ada 1 bulan setelah itu dia grafiknya stabil seperti ini. Oke, grafiknya bagus sekali. Ini aktif kasusnya meningkat seperti gunung seperti ini, terus turun sampai sekarang itu aktif kasus 2000-an ya, cuma tinggal 2000 guys. Coba kita lihat sekali lagi yang Cina, kok cuma 2000 tadi. Cina memang betul ini luar biasa, jadi memang yang 76.000 ini sudah sembuh, tinggal 2000 aja yang masih sebagai kasus aktif. Oke, coba kita lihat di negara kita, Indonesia. Kita lihat Indonesia. Ini data yang kemarin ya. Totalnya sampai kemarin 1500 sekian, kasus barunya 114. Total meninggal sudah 136. Meninggal pada hari kemarin 14. Total yang sembuh 81. Kasus aktifnya masih 1300-an. Ini total kasus dibagi, maksudnya dalam 1 juta populasi ini 6. Terus yang meninggal dalam 1 juta itu 0,5 ya. Coba, oke, sebelum kita klik Indonesia, saya mau ngomongin ini lagi. Jadi kadang ada negara yang besar dan kecil, itu total kasusnya kan bisa jadi itu negara besar cuma kasusnya banyak, cuma itu kan negara besar ya. Makanya sebetulnya kalau kita lihat secara menyeluruh, itu kasus kecil kalau dibandingkan dengan total populasi di sebuah negara itu. Makanya di sini kan negara-negara besar itu kan seperti Amerika ini negara besar, makanya meskipun total kasusnya itu paling banyak, jadi kalau dibandingkan dengan per 1 juta populasi masih sedikit dibandingkan dengan misalnya Spanyol atau Italia. Spanyol meskipun 95.000, separuhnya Amerika ya, cuma ini kalau dibandingkan dengan total populasi penduduknya itu sudah 2000-an dalam 1 juta populasi. Ini memang mengerikan ini kalau yang Spanyol ini. Negara-negara besar itu ya seperti misalnya India ya, makanya Cina itu kecil sekali karena negaranya besar, meskipun kasusnya lumayan besar, ini kan 5 besar ya dari atas. Cuma dari total populasi per 1 jutanya itu, total kasus per 1 jutanya cuma 57, kecil sekali. Oke, kita lihat India. India masih di bawahnya Indonesia, masih banyakkan Indonesia ya, 1300. Nah ini kita lihat total kasus per 1 juta, ini cuma 1. Kalau Indonesia itu sudah 6 nih. 1 dibanding 6. Terus ini 0,5 berbanding 0,03 India dengan Indonesia. Coba kita perjelas Indonesia, kita perdetail. Indonesia sudah 1600 kasus, meninggal 157, yang sembuh 103. Cuma kalau kita lihat persentasenya ini memang sangat mengerikan. Indonesia itu 60% yang meninggal ini guys. Jadi yang sakit corona ini terus kemudian meninggal itu 60%. Bisa dibandingkan tadi dengan Amerika itu yang 40% ya. Cina cuma 4%, 4%. Indonesia 60%. Ini menandakan apa?
bisa jadi karena memang yang positif ini lebih dari ini. Padahal kalau kita dengar berita-berita awal-awal munculnya corona itu kan, yang meninggal karena corona itu selalu di bawah 2%, 1 sampai 2%. Itu karena dulu acuannya di Wuhan di Cina. Cuma setelah merebak ke segala Indonesia, negara penjuru-penjuru dunia, rumus yang meninggal itu di bawah 2% itu sudah tidak berlaku. Bahkan di Indonesia ini terbukti 60%. Pertama bisa jadi karena yang kasus aktif, maksudnya yang total kasus di Indonesia tidak terdeteksi. Jadi yang benar-benar positif itu sebetulnya sudah lebih dari ini, misal 100 kali lipat dari ini, tapi belum terdeteksi. Atau bisa jadi pasien orang-orang Indonesia memang komplikasi penyakit lain yang banyak memang ya. Itu kan memang kalau ini info valid bahwa yang kebanyakan yang meninggal itu pasien yang komplikasi dengan penyakit dalam lain kemudian terkena corona ini. Bisa jadi itu ya. Kalau lihat ini memang geleng kepala ini 60%. Kita lihat grafiknya, grafik total kasus menanjak. Ini daily hariannya. Aktif kasus aktif, total meninggal harian. Ini yang kasus baru dibandingkan dengan yang sembuh baru. Jadi masih jomplang sekali perbedaannya antara total kasus yang tinggi dengan yang sembuh itu kecil, masih relatif kecil. Oke. Biasanya saya memang setiap hari buka ini Worldometer untuk mengupdate kasus corona ini. Oke, demikian. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Bye bye.